Halo guys, balik lagi di cerita singkat. Buat yang udah nggak sabar, kita langsung hajar kelanjutan film The Last Frontier. Kalau kamu belum nonton episode sebelumnya, link ada di kolom deskripsi ya. Sebelum kita mulai, silahkan subscribe dulu channel cerita singkat ini guys. Kalau sudah, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Episode 3 dibuka di tengah danau beku yang gelap. Sekelompok pemancing lagi asyik minum-minum sambil mancing di malam hari. Tiba-tiba, mereka dengar suara lolongan aneh dari kejauhan. Mereka menggunakan senternya, mereka menemukan sesosok anak kecil yang terbaring pingsan dan sudah dikerumuni beberapa serigala. Dia adalah anak yang berhasil kabur di episode sebelumnya. Para pemancing ini panik dan langsung nembak serigala itu. Kita pindah ke sebuah jembatan, lokasi Havelock menyergap mobil pengangkut kotak hitam. Ternyata, kotak yang ditinggalkan Havelock untuk Frank di episode sebelumnya berisi kunci mobil Sarah. Frank langsung mengambil alih komando. Dia ngasih perintah dengan cepat dan tegas. Matahari terbit jam 9:30 pagi. Itu artinya dia punya 16 jam kegelapan buat kabur, kata Frank. Dia langsung mengorganisir perburuan terbesar yang pernah ada di wilayah itu. Dia minta semua nelayan, pilot pesawat kecil, dan pemilik kendaraan salju untuk ikut membantu. Di tempat lain, kita lihat Deputi Clint Hayes yang diutus Frank buat ngejemput Luke, akhirnya sampai di kabin. Tapi suasana di sana aneh banget. Kabinnya kosong melompong. Dia manggil-manggil nama Luke, tapi nggak ada jawaban. Radionya juga nggak dapat sinyal. Saat dia masuk lebih dalam, dia diserang dari belakang oleh pria misterius yang kemarin diselamatkan Luke. Kembali ke Frank, timnya nemuin jejak ban mobil lain di dekat jembatan itu. Mereka ngikutin jejak itu dan nemuin mobil Sarah tersembunyi di dalam hutan. Frank, yang udah nggak mau buang waktu, langsung manggil bala bantuan tambahan. Dia bahkan nelpon Shooter Brown, si warga lokal sok jagoan yang sebelumnya dia usir, dan bilang, "Bawa teman-teman lu, kita bakal buru bajingan ini." Sekarang, seluruh penjuru Alaska ikut dalam perburuan ini, baik secara resmi maupun enggak. Di pos komando, Frank dapat kabar baru yang aneh. 3 pemancing yang kita lihat di awal nemuin seorang anak laki-laki sendirian di atas es. Anak ini namanya Caleb, umurnya 8 tahun, dan dia kena radang dingin. Dia bilang dia lagi berkemah sama ayahnya, tapi ayahnya diculik sama orang-orang jahat dan dia disuruh lari. Frank, yang hatinya luluh ngeliat anak kecil ketakutan, nyamperin Caleb. Dia mencoba nenangin Caleb dengan ngajak ngobrol soal marshmallow di coklat panas. Lewat obrolan santai ini, Frank dapat info kalau Caleb dan ayahnya memang jadi korban para napi kabur. Dan disinilah petunjuk besarnya muncul. Frank nunjukin foto-foto para napi ke Caleb. Dengan gemetar, Caleb nunjuk salah satu foto. Dia yang bawa ayahku, bisiknya. Dan foto yang ditunjuk Caleb adalah foto si napi berbadan besar yang dihajar Frank di episode sebelumnya. Ternyata, napi itu nggak sendirian, dia punya komplotan. Adegan beralih ke tengah hutan belantara. Komplotan napi yang dipimpin sama si napi besar tadi ternyata bertemu Havelock yang lagi beristirahat. Mereka mengira Havelock adalah salah satu tim pemburu lokal kota itu. Havelock malah ikut jadi sandera mereka. Yang lebih gawat lagi, mereka berhasil menyandra sekelompok turis. Mereka membajak sebuah tundra buggy, yaitu semacam bus monster yang biasa dipakai buat tur wisata lihat hewan liar. Di dalam bus itu, ada sekitar 21 sandera. Para napi ini sekarang punya kendaraan, logistik, dan puluhan sandera. Situasinya jadi tambah rumit. Salah satu napi bahkan berhasil mencuri radio polisi dan mulai memantau pergerakan Frank dan timnya. Kita juga lihat flashback lagi soal hubungan Sydney dan Havelock. Ternyata mereka punya hubungan yang lebih dari sekedar pelatih dan aset. Di Praha, beberapa waktu sebelum Havelock membelot, mereka kelihatan sangat akrab.
Havelock bahkan ngajak Sydney jalan-jalan di kota, padahal itu melanggar protokol. Kembali ke masa kini, di pos komando, Frank lagi-lagi cekcok sama Sydney. Frank negasin kalau Sydney cuma boleh ada di sana sebagai penasehat, nggak lebih. Tapi Sydney balas argumen, kita berdua sama-sama nggak dikasih tahu cerita lengkapnya sama atasan kita. Kita ini ancaman buat CIA. Tepat saat itu, ada panggilan radio masuk. Di ruang briefing, Hutch ngejelasin situasinya. Perusahaan tur Alyeska Adventures lapor kalau mereka kehilangan kontak dengan salah satu tundra bagi mereka. Dan yang lebih parah, salah satu keluarga penumpang yang gak jadi ikut tur sadar kalau foto-foto dari kamera saudaranya otomatis terupload ke akun cloud mereka. Dan di foto-foto itu, kelihatan jelas para napi sudah mengambil alih bus. Lewat foto-foto inilah, mereka berhasil mengidentifikasi para napi penyandra. Dan yang paling penting, Sydney akhirnya tahu kalau Havelock ada di antara mereka. Frank langsung ngasih perintah untuk melacak sinyal Wi-Fi satelit dari bus itu. Sementara itu, di kabin, Luke dan Kira lagi berhadapan sama si pria misterius yang ternyata adalah salah satu napi kabur. Napi ini sengaja berlakak linglung dan amnesia. Dia ngaku nggak tahu di mana dia atau kenapa dia ada di sana. Luke yang polos mencoba ngajak ngobrol. Dia curhat soal orang tuanya yang terlalu protektif. Sementara Kira yang keluar untuk ngambil kayu bakar menemukan mobil polisi deputi yang telah dilumpuhkan si napi. Di dalamnya, dia menemukan arsip para napi yang kabur, salah satunya adalah napi yang berada di kabin. Adegan pindah lagi ke pos komando, di mana Frank lagi ngobrol sama Caleb, si anak kecil yang ayahnya disandra. Ini adalah momen yang dalam banget guys. Frank mencoba menghibur Caleb sambil nunggu kabar. Frank, sambil nunjukin lututnya yang cedera, cerita ke Caleb soal bekas lukanya. Obrolan mereka terpotong saat Hutch datang bawa kabar baik. Frank, kita nemuin Sarah. Sarah ditemukan di sebuah gudang tua, terikat tapi selamat. Frank langsung lari memeluk istrinya. Momen reuni mereka ini benar-benar emosional. Sarah, meskipun syok, mencoba tegar. Dia langsung nolak dibawa ke rumah sakit dan malah ngurus lukanya sendiri. Sydney mencoba menginterogasi Sarah, tapi Frank langsung mengusirnya. Dia nggak seharusnya ada di sini, bawa dia pergi, teriak Frank. Setelah Sydney pergi, Frank ngasih tahu Sarah kalau Luke aman di kabin. Lalu, dia ngembaliin cincin tunangan mereka yang sengaja ditinggalin Havelock. Momen ini jadi momen romantis sekaligus pilu. Raut wajahnya langsung berubah. Aku nggak bisa berhenti mikirin dia, Havelock, bisik Sarah masih ketakutan. Tapi Frank mencoba menenangkannya. Kita akan lewati ini, kita selalu bisa lewatin ini, kata Frank. Sarah pun memohon, kita harus bawa Luke pulang, keluarga kita harus utuh lagi. Sementara itu, di dalam truk tundra bagi yang melaju di tengah salju, para sandera ketakutan. Para napi mulai panik karena radio mereka terus-terusan dipanggil oleh markas. Salah satu napi, si teroris Covington, sadar kalau posisi mereka sudah ketahuan. Dia pun mendatangi Havelock yang dari tadi cuma duduk diam sambil menggunakan laptop. Mulai ngomong, siapa kamu sebenarnya? Bentak Covington. Tepat saat itu, selesai check-in di aplikasi timernya pakai laptop, dia dengan gerakan secepat kilat langsung menghajar semua napi di situ. Dalam sekejap, Havelock berhasil mengambil alih kendali dari napi lainnya. Sekarang, kamu kaptennya, kata para napi itu dengan ketakutan. Kembali ke pos komando, Sydney lagi-lagi ditekan sama bosnya, Jack. CIA tahu kalau Sydney nerima telepon dari nomor misterius sesaat sebelum Havelock kabur di Paris. Mereka nuduh Sydney yang ngebocorin info. Dia nyuruh Sydney pulang dan menghadapi interogasi. Tapi Sydney nolak. Dia tahu satu-satunya cara untuk membersihkan namanya adalah dengan menangkap Havelock dan membongkar kebenaran. Di saat yang sama, Sarah yang sekarang sudah lebih tenang mendatangi Sydney. Sarah nggak datang untuk diinterogasi. Dia datang untuk menginterogasi Sydney.
"Kenapa kami?" tanya Sarah. "Waktu orang itu ada di rumahku, dia seperti sedang mencatat segalanya tentang kami." Sydney dengan berat hati menjelaskan teorinya. Havelock mengidentifikasi sebuah kelemahan di dalam diri Frank yang bisa dia eksploitasi. Dia akan mencoba mendapatkan kepercayaan Frank, memanipulasinya, dan menggunakannya sebagai pion untuk mendapatkan apa yang sebenarnya dia inginkan. Tiba-tiba, radio di pos komando berbunyi. Itu suara Havelock. Dia ngomong langsung ke Frank. "Frank, aku senang istrimu selamat. Ini bukti kalau aku orang yang menepati janji," katanya. "Sekarang giliranmu menepati janjimu." Ternyata, Havelock nggak peduli sama sekali soal tundra bagi itu. Itu semua cuma pengalih perhatian. Dia sekarang punya permintaan baru. "Aku butuh paskot Xenogate milik Sydney," kata Havelock. Xenogate ternyata adalah sebuah arsip digital super rahasia milik Sydney. Isinya adalah identitas dan lokasi semua aset dan informan yang pernah dia rekrut di lapangan. Kalau paskot itu jatuh ke tangan Havelock, semua orang yang pernah bekerja sama dengan Sydney akan dalam bahaya besar. Tapi kemudian terdengar suara tembakan dan jeritan dari radio. Havelock menembak kaki salah satu sandera. Lain kali, kepalanya, ancam Havelock. Dia mulai menghitung mundur dari 10. Frank, yang gak mau ada korban jiwa lagi, memaksa Sydney. "Kasih kodenya," teriaknya. Sydney dengan air mata berlinang menolak. Di detik-detik terakhir, saat Havelock menghitung 1, Sydney akhirnya memberikan kodenya. Havelock yang berhasil mendapatkan apa yang dia mau, tertawa. "Nggak susah kan?" katanya. "Kita berpindah ke kabin terpencil milik Frank, Kira menunjukkan arsip si napi ke Luke. Napi yang tadinya pura-pura amnesia, akhirnya menunjukkan wujud aslinya. Dia menghentikan Luke dan Kira yang mencoba kabur, menodongkan senjata ke arah mereka, sambil menunjukkan kunci mobil yang berhasil ia curi. Ia sudah mengetahui gelagat kedua remaja itu. Rencana pelarian mereka pun gagal total. Sementara itu, di pos komando, Frank dan timnya sadar bahwa tundra bagi itu adalah benteng berjalan yang hampir mustahil dihentikan. Dengan ban berlapis Kevlar dan rangka baja, kendaraan itu tidak akan mempan oleh barikade biasa. Satu-satunya cara adalah menyerbunya dari udara. Frank pun memerintahkan agar pesawat kecil dan helikopter dikerahkan untuk memantau bus monster itu. Di tengah perencanaan yang genting, Sarah memberikan informasi kepada Frank. Dia mengungkapkan bahwa saat disandra, Havelock sempat menggunakan printer. Sarah, dengan raut wajah penuh kekhawatiran, memperingatkan Frank bahwa Havelock adalah jenis musuh yang berbeda. Tepat saat itu, telepon satelit diserahkan ke Frank. Panggilan itu dari Luke. Dia memberitahu orang tuanya bahwa dia dan Kira baik-baik saja bersama Trooper Hayes di kabin dan akan segera pulang. Frank dan Sarah merasa lega luar biasa, sama sekali tidak menyadari bahwa di ujung telepon anak mereka sedang berada di bawah todongan senjata. Di pos komando, Frank dan Sydney akhirnya mencapai titik di mana mereka harus saling percaya. Sydney membuka rahasia terbesarnya. Dia menjelaskan bahwa program Havelock diciptakan oleh ayahnya, seorang agen legendaris CIA yang gugur dalam tugas. Misi Sydney sekarang bukan hanya soal negara, tapi juga tentang membersihkan nama baik dan warisan ayahnya. Mendengar pengakuan tulus Sydney, Frank pun ikut terbuka. Untuk pertama kalinya, dia menceritakan luka terbesarnya, kematian putrinya Ruby Grace. Dia mengaku merasa bertanggung jawab atas kepergian anaknya karena bahaya dari pekerjaannya. Momen pengakuan bersama ini menciptakan ikatan yang kuat di antara mereka. Mereka sepakat untuk mengampingkan perbedaan dan bekerja sama untuk menangkap Havelock. Dengan sebuah ide baru, Frank dan Sydney menaiki helikopter dan terbang menuju lokasi tundra bagi.
Helikopter langsung menghadang truk itu dan Frank turun lalu menghampiri para napi. Frank radio mencoba bernegosiasi, memberitahu para napi di dalam bahwa mereka sudah terkepung dan tidak punya tempat untuk lari. Sebagai jawaban, Havelock setuju mengundang Frank untuk bicara. Dia mempersilahkan Frank untuk naik ke kendaraan mereka. Pertama-tama Frank meminta Havelock untuk melepaskan ayah Sam. Lalu, di pembicaraan selanjutnya, Havelock menyinggung rahasia kecil yang Frank simpan di ruang bawah tanah yang kita belum tahu apa rahasia yang dimaksud. Sementara mereka bernegosiasi, ternyata diam-diam Sydney telah menyelinap dan memasang tali pengait di truk itu, dan dengan helikopter tadi menarik truk itu sampai semua napi terjatuh keluar satu persatu. Tiba-tiba, entah dari mana, pasukan Frank bersenjata lengkap sudah muncul dengan motor salju dan mulai menangkapi para napi itu. Sementara di dalam truk itu, hanya tinggal Frank dan Havelock dan terjadi duel seru. Sydney mengejar truk itu yang sudah hampir jatuh ke jurang. Tapi setibanya, Sydney membeku, ragu-ragu. Frank sempat berteriak padanya untuk menembak Havelock. Havelock, bahkan di ujung tanduk, hanya tersenyum sinis, seolah tahu Sydney tidak akan mampu melakukannya. Dan dia berhasil memecah kaca jendela dan loncat ke dalam jurang. Kita kemudian dibawa ke sebuah flashback kembali ke Praha, ke momen terakhir sebelum Havelock membelot. Dia dan Sydney baru saja menghabiskan waktu bersama, dan kini saatnya Sydney pergi ke bandara. Tapi kemudian terjadilah momen yang tak terduga. Tiba-tiba Havelock menarik dan menciumnya Sydney penuh gairah. Kembali ke masa kini, suasana haru menyelimuti pos komando. Anak kecil bernama Caleb akhirnya bertemu kembali dengan ayahnya, Sam, yang berhasil diselamatkan. Momen reuni ayah dan anak ini sangat mengharukan. Frank akhirnya pulang kembali ke rumahnya. Saat itu, dia teringat lagi bisikan Havelock tentang rahasia kecil yang ia simpan. Dia pun membuka sebuah kotak yang berisi sebuah pistol. Malam harinya, Frank mencoba menenangkan pikirannya di sebuah bar lokal. Di situ, Sydney sudah duduk di bar. Frank, yang sadar bahwa pihak berwenang tidak akan pernah memberinya jawaban jujur, membuat keputusan besar. Dia mengusulkan sebuah aliansi. "Buronanmu, wilayahku," katanya. Mereka akan bekerja sama di luar jalur resmi untuk mengungkap kebenaran. Sebagai tanda itikat baik dan langkah pertama mereka sebagai tim, Frank menyerahkan sebuah kartu memori. Ternyata, Frank diam-diam telah mengambil kartu itu dari printer yang digunakan Havelock saat menyandra Sarah. Semua data yang Havelock cetak, semua rencananya, mungkin tersimpan di sana. Sydney, meskipun setuju, memberikan peringatan keras. Dia menjelaskan betapa berbahayanya Havelock. Dia akan memanfaatkan keluarga Frank, meracuni setiap aspek kehidupannya, dan menjadikan semua orang yang Frank cintai sebagai target. Frank melihat ketakutan di mata Sydney, menanyakan pertanyaan kunci. "Kenapa kamu begitu takut padanya?" Dan disinilah bom plot twist terbesar terungkap. Dengan tatapan yang rumit, Sydney menjawab pertanyaan Frank, karena dia adalah istrinya. Gila banget kan? Ternyata Sydney adalah istri Havelock. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akan kita bahas lebih dalam di episode selanjutnya.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan kelanjutan ceritanya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.